Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Naufal Ardi Rahmanda dengan NIM 2024 103 0004 angkatan 21, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Izinkan saya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Scopus dari Elsevier. Pada kali ini kita akan bahas terlebih dahulu dari judul jurnalnya. Untuk judulnya yaitu adalah Digital Transformation in Healthcare, Analyzing the Current State of Research. Dipublikasikan oleh Journal of Business Research. Di indeks jurnalnya adalah Scopus dan Science Direct. Elsevier dengan marketing biasa kita menyebutkan adalah Q1 atau kuartil 1, Q1, dengan tahun terbit adalah 2021. Baik, izinkan saya untuk memulai. Jadi kita akan membahas pada pendahuluan terlebih dahulu. Introduction. Pada pendahuluan kali ini, kita akan membuka wacana tentang masa depan kesehatan digital, di era digital. Kesehatan adalah sebuah fundamental manusia, dan dalam dekade terakhir ini, teknologi telah membuka pintu menuju layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih inklusif. Pada artikel ini mengangkat revolusi digital di sektor kesehatan dengan sebuah tren yang mengintegrasikan teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence, atau yang kita sering kenal dengan AI, dan rekam medis elektronik untuk membantu model perawatan kesehatan di masa depan. Dari transformasi digital ini tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga pergeseran paradigma, di mana pasien menjadi pusat layanan kesehatan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi satu kunci kesuksesan di masa mendatang. Dari sini, kita akan beranjak pada pendahuluan atau background dari literatur pada jurnal ini. Jadi pada background literatur jurnal ini, yaitu mengapa digitalisasi di sektor kesehatan itu penting. Jadi, transformasi digital di sektor kesehatan tidak bisa dihindari. Dengan populasi yang semakin menua, tingginya permintaan layanan kesehatan, dan akses yang tidak merata adalah tantangan global, termasuk pada negara kita, negara Indonesia. Melalui digitalisasi ini, banyak kendala dan dapat ditangani dengan lebih efisien, meningkatkan dengan hasil layanan medis dan pemberdayaan pasien. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan peta literatur terkini mengenai bagaimana transformasi digital dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari rumah sakit, perusahaan farmasi, hingga regulator dalam menciptakan efisiensi operasional dan memperkuat fokus pada kualitas hidup pasien itu sendiri. Kita akan beranjak pada metodenya. Jadi pada jurnal kali ini, metodologi pada jurnal ini adalah menggunakan penelitian Systematic Literature Review atau SLR yang memeriksa artikel dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Hanya karya dari jurnal yang bereputasi tinggilah yang diikutsertakan untuk memastikan bahwa analisis didasarkan pada sumber yang terpercaya dan tervalidasi. Maka dari itu, kita akan melakukan apa saja temuan utama yang terdapat pada jurnal ini. Apa yang membuat ini tuh relevan? Penelitian ini mengidentifikasikan ada 5 klaster utama. Ada 5. 1. Ada pendekatan pasien sentris. Jadi pendekatan pasien sentris ini dari telehealth hingga aplikasi kesehatan pasien kini menjadi mitra dalam proses perawatan kesehatan. Dari sini kita akan melihat pasien adalah mitra dari proses perawatan kesehatan. Lalu yang kedua dari efisiensi operasional. Penerapan teknologi informasi kesehatan atau HIT seperti Electronic Medical Record mengurangi waktu tunggu pasien dalam maksimalkan produktivitas. Dari sini kita akan melihat bagaimana perannya organisasi dan manajerial. Itu yang ketiga. Poin 3 adalah organisasi dan manajerial. Manajer harus merangkul pendekatan berbasis data untuk keberhasilan implementasi teknologi. Serta yang keempat adalah transformasi tenaga kerja. Pada transformasi tenaga kerja, kita akan lihat pada slide berikutnya, yaitu pelatihan ini
pelatihan digital ini menjadi kebutuhan utama dalam proses dari peran salah satunya adalah dokter, perawat, ataupun petugas medis lainnya. Kita akan lihat data di sini dari aspek sosioekonominya. Dari aspek sosioekonomi yang kelima adalah ketimpangan akses teknologi dan pembiayaan kesehatan masih menjadi tantangan yang memerlukan solusi yang inovatif ke depannya. Maka dari itu, bagaimana ini bisa diterapkan di Indonesia? Itulah PR kita. Pertama, ada namanya revolusi layanan digital di rumah sakit. Bagaimana bisa revolusi ini dijalankan atau diimplementasikan dan dapat diterapkan di Indonesia? Yaitu dengan teknologi seperti telemedicine. Rumah sakit di kota-kota besar bisa memberikan konsultasi jarak jauh untuk pasien di perdesaan. Solusi ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan cakupan layanan. Setelah itu, ada juga empowering pasien. Yang dimaksud empowering pasien adalah apa? Jadi empowering pasien di sini, kita bisa menyebutkannya adalah aplikasi kesehatan berbasis smartphone yang dapat membantu pasien dalam memantau kondisi mereka, mencari pengobatan, atau bahkan berkonsultasi secara real-time dengan dokter yang menangani. Maka dari itu, dari empowering pasien, kita akan berlanjut pada pendidikan dan transformasi SDM. Apa yang disebut dengan pendidikan dan transformasi SDM? Jadi, pendidikan dan transformasi ini adalah kita dapat meningkatkan sumber daya manusia itu adalah sebuah kunci sukses. Kunci sukses digitalisasi didasarkan dari sumber daya manusia dengan pelatihan untuk dokter, perawat, staf pendukung lainnya yang harus dapat mencakup keterampilan teknologi terkini. Kita harus memfollow up diri kita harus mengupdate diri kita dengan perkembangan digitalisasi yang semakin maju dan semakin terdepan. Maka dari itu, setelah kita melakukan pendidikan dan transformasi dari SDM-nya, kita akan menjawab tantangan yang terinfrastruktur. Bagaimana caranya? Yaitu mempercepat pembangunan jaringan internet di perdesaan dengan langkah yang mendasar untuk memastikan digitalisasi ini dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Itulah tantangan dari infrastruktur yang dapat diimplementasikan dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan internet di perdesaan agar dapat digitalisasi ini berjalan dengan maksimal dan dapat menjangkau dari seluruh pelosok negeri. Maka dari itu, kita akan melakukan digitalisasi ini. Saya akan mencoba untuk menjawab atau melakukan implementasi. Bagaimana dari penelitian ini dapat menginspirasi kita agar kedepannya kita dapat mengimplementasikan pada sektor kesehatan yang ada di Republik Indonesia ini, yaitu digitalisasi bagi saya atau bagi kita adalah masa depan bagi dunia kesehatan. Dan masa depan itulah ada di tangan kita. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Indonesia tidak dapat meningkatkan efisiensi layanan saja, tetapi juga dapat membantu dan membawa kesehatan yang semakin berkualitas lebih dekat ke setiap rakyatnya. Mungkin sekian dari saya. Semoga pada kesempatan hari ini kita dapat mengimplementasikan dan bagaimana cara kita mengukur diri kita, sampai mana diri kita dapat mengimplementasikan dari sistem-sistem digitalisasi untuk pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Nun wal kolami wasturun fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.